Renungan Prapaskah, hari kelima, Senin sesudah Rabu Abu, 10 Maret 2025. Ibrani 1 ayat 1-3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Saudara, menempuh perjalanan Prapaskah, kita diundang untuk menjelajahi kebenaran bahwa Yesus adalah Sang Wahyu Pamungkas. Ayat-ayat pembuka surat Ibrani ini mengingatkan kita bahwa pewahyuan ilahi melalui Kristus bersifat unik dan berdaya kuasa mengubahkan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Pernyataan ini memberi kita sebuah konteks yang menakjubkan bagi pemahaman kita tentang siapa Yesus dan apa yang ditampilkannya dalam sejarah keselamatan dan pewahyuan ilahi. Di sepanjang sejarah keselamatan dan pewahyuan, Allah telah berkomunikasi dengan umat manusia dengan perantaraan para nabi. Allah menaruh perkataannya di mulut mereka dan mengukuhkan pesan-pesan yang mereka sampaikan atas namanya dengan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda yang penuh kuasa. Melalui Musa, Allah mengaruniakan pedoman hidup berupa Taurat kepada umatnya. Melalui Elia dan para nabi lainnya, Allah mengingatkan mereka untuk hidup sesuai dengan pedoman tersebut. Dalam Taurat dan nabi-nabi, Allah menjanjikan pemulihan kepada umatnya, bahkan keselamatan bagi segala bangsa. Setiap pewahyuan sangat bermakna, namun tidak lengkap, karena merupakan bagian dari suatu rangkaian yang bergerak menuju sebuah penggenapan. Nabi-nabi sejak Musa hingga Yohanes Pembaptis melayani sebagai orang-orang yang menyiapkan jalan bagi penggenapan rencana Allah yang seutuhnya, yakni keselamatan dalam Yesus Kristus. Pada zaman akhir ini, Allah berbicara melalui Yesus Kristus anaknya. Dialah Sang Wahyu Pamungkas. Apakah artinya? Bahwa di dalam Yesus Kristus kita melihat ungkapan yang penuh dari natur, kasih dan rencana Allah bagi umat manusia, bahkan seluruh ciptaan. Yesus Kristus mewujudkan kebenaran Allah, yakni keadilan dan kekudusannya, sekaligus kasih, rahmat, dan anugerahnya. Ia mengundang kita untuk masuk ke dalam suatu hubungan yang melampaui pengetahuan yang semata-mata bersifat intelektual tentang Allah. Itulah suatu hubungan yang hidup, yang lahir dari suatu perjumpaan yang mendalam dan mengubahkan dengan yang ilahi. Pasal yang kita baca hari ini, saudara, menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah yang berhak menerima segala yang ada.
bahwa melalui Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Sang Anak tidak hanya berperan dalam pewahyuan, Ia juga berperan dalam penciptaan dan menjadi yang dipertuan atas segenap ciptaan. Segala sesuatu tercipta melalui Dia, dan oleh karena itu Ia memiliki posisi yang unik dalam tatanan sorgawi. Sang Anak adalah pencipta sekaligus pewahyu dan penebus. Betapa agungnya Kristus, betapa besar otoritasnya. Lebih jauh, pasase kita menyatakan bahwa Sang Anak adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Pernyataan ini meyakinkan kita bahwa memandang Yesus Kristus berarti memandang Allah. Dalam bela rasa, ajaran, pelayanan, dan mukjizat-mukjizat Yesus, serta dalam pengorbanannya di kayu salib, kita menyaksikan isi hati Allah kepada umat manusia. Dalam diri Sang Kristus, kita menjumpai ungkapan yang senyata-nyatanya dari keinginan Allah bagi umat manusia, yakni agar umat manusia diselamatkan dan menikmati persekutuan dengan Dia. Saudara, sementara merenungkan kebenaran tentang pewahyuan Allah dalam Kristus, kita dipanggil kepada iman dan pemahaman yang lebih mendalam. Apa artinya bagi kita hidup dalam Sang Wahyu Pamungkas? Kita ditantang untuk mendalami kitab suci dan doa, serta terlibat dalam komunitas iman, gereja Tuhan, dengan cara-cara yang memungkinkan kita untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus secara lebih penuh. Kita diundang untuk mendengarkan secara aktif apa yang terus Allah katakan melalui Yesus, bukan saja dalam firman yang tertulis, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Masa Prapaskah ini mengingatkan kita bahwa perjalanan untuk memahami pewahyuan dalam Kristus terus berlangsung. Sebagaimana Petrus, Yohanes, dan Yakobus menyaksikan transfigurasi, yakni kemuliaan ilahi Kristus di atas gunung itu, kita dipanggil untuk mengalami Kristus yang berkuasa mengubahkan dalam kehidupan kita dengan memandang pewahyuan Allah dalam Kristus dan menanggapinya secara positif. Marilah kita menghayati perjalanan Prapaskah ini dengan hati dan pikiran yang terbuka, yang mempersilahkan Kristus yang berdaya kuasa mengubahkan itu menerangi langkah-langkah kehidupan kita. Marilah kita memperdalam pengertian kita tentang kasih Allah yang luar biasa kepada kita. Kiranya kita boleh mendengarkan suara Kristus yang senantiasa berbicara dalam kitab suci dan hidup kita. Mendengarkan suaranya dengan penuh perhatian. Itulah suara yang memandu kita kepada hubungan yang lebih mendalam dan semakin mendalam dengan Allah, Bapanya dan Bapa kita. Amin.